Disclaimer: seluruh cerita, karakter, nama, tempat, organisasi, dan kejadian dalam video ini adalah karya fiksi dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Apabila terdapat kemiripan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan kejadian nyata, hal tersebut murni tidak disengaja dan hanya merupakan kebetulan. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, menghina, memfitnah, atau merugikan individu, kelompok, instansi, maupun pihak manapun. Harap nikmati video ini sebagai karya fiksi. Terima kasih atas dukungan dan selamat menonton. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-97. Seperti biasa sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Baekjun menanyakan fakta tentang kehebatan Plum Blossom Sword Shin yang tidak pernah dibicarakan di dataran tengah pada pemimpin Bispalis, semua orang terdiam sesaat. Yang kemudian, pemimpin Bispalis mengatakan bahwa orang-orang dataran tengah itu diam-diam menguburnya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Sejarah bukan sekedar apa yang terjadi. Ia baru menjadi sejarah ketika diceritakan. Pemimpin Bispalis menepuk dadanya melanjutkan, itu di sana. Hanya ketika apa yang terjadi diteruskan, barulah ia benar-benar menjadi sejarah. Dengan nada yang sedikit lebih lembut, pemimpin Bispalis meneruskan bahwa ia mendengar keadaan Sekte Gunung Berbunga cukup memprihatinkan akhir-akhir ini. Seharusnya Gunung Berbunga yang meneruskan kisah itu, bahwa leluhur kita telah melakukan sesuatu yang begitu besar. Tetapi, Gunung Berbunga kehilangan orang-orang yang bisa menceritakan itu, dan kekuatan untuk menceritakannya, jadi wajar saja tidak ada yang pernah membicarakannya. Chunmyung terlihat terus menenggak minumannya seolah tenggelam dalam nostalgia tentang kehidupan masa lalunya. Pemimpin Bispalis meneruskan bahwa sejarah adalah milik para pemenang. Jika tidak ada pemenang yang menceritakannya, para serigalalah yang akan menang dan mengklaim jasanya. Sembari menenggak minumannya, dia melanjutkan, andai saja dataran tengah dan Yunan tidak pernah memutuskan hubungan, semua ini tidak akan pernah terjadi. Semua karena para pecundang dataran tengah yang menyebalkan itu. Chunmyung yang sedari tadi mendengarkan kini bergumam meneruskan, itu lebih tepatnya kemungkinan karena rasa bersalah. Jika mereka orang-orang dataran tengah mengakui semua kontribusi yang telah diberikan Plum Blossom Sword Shin selama perang, dataran tengah tidak akan lagi bisa tinggal diam dan membiarkan gunung berbunga jatuh dan berjuang sendiri. Sekte-sekte besar dan terpandang yang membanggakan diri dengan semangat ksatria, mereka berpaling dari hutang budi kepada gunung berbunga. Jadi sebagai gantinya, mereka memilih untuk bertindak seolah itu tidak pernah terjadi. Dengan menghapus fakta bahwa mereka berhutang budi pada gunung berbunga, sebuah kesepakatan tidak terucap tercapai, dan menghapus hutang budi itu sendiri seolah tidak pernah ada. Seandainya ada yang berkata, kita harus membalas kebaikan apa yang telah dilakukan leluhur gunung berbunga. Mungkin dengan cara tertentu segalanya bisa berakhir berbeda, tapi tidak ada yang mengucapkan kata-kata itu. Chunmyung menghela napas terus bergumam. Apa yang bisa diharapkan? Dunia memang selalu begini, dan Jianghu selalu tidak kenal ampun. Justru di dunia ini, mereka yang masih mengingat dan bahkan membangun kuil sebagai rasa syukur adalah sesuatu yang luar biasa. Gumaman Chunmyung berhenti di sana, seolah dia tidak ingin berlarut menyalahkan. Pemimpin Bispalis saat itu mengatakan, perang itu telah mengambil terlalu banyak dari semua orang. Andai saja Plum Blossom Sword Shin tidak naik ke alam lain setelah perang itu, sejarah Jianghu pasti sudah ditulis ulang dengan Sekte Gunung Berbunga sebagai pusatnya. Baik Sekte Gunung Berbunga maupun Bispalis, perang itu mengambil terlalu banyak dari keduanya. Dan bahkan 100 tahun kemudian, mereka masih menjerit dari luka-luka itu. Dia mengangkat teko minuman dan menuangkannya ke 4 gelas di depannya. Dia meminta untuk murid-murid Gunung Berbunga menerimanya. Itu adalah minuman yang ia berikan bukan sebagai sesama yang memiliki nasib serupa, bukan sebagai Lord dari Bispalis, tapi sebagai seorang teman yang menanggung sejarah yang menyedihkan.
Dunia ini tempat yang tidak kenal ampun. Mereka pasti menanggung banyak rasa sakit. Tiba-tiba suara keras Chunmyung terdengar menimpali bahwa tidak juga seperti itu. Ia bangkit dari duduknya. Dengan sempoyongan meneruskan, mengharapkan imbalan untuk segala yang telah dilakukan justru akan lebih aneh. Orang-orang waktu itu pun tidak terjun ke medan perang sembari mengharapkan kompensasi. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Apa gunanya berbaring dan menangisi ketidakadilan itu semua? Semuanya sudah selesai, bukan? Chunmyung menuangkan minuman dalam gelas lagi meneruskan. Yang penting adalah masa kini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjadikan gunung berbunga sebagai generasi terkuat di era ini. Maka masa lalu pun akan diakui dengan sendirinya. Senyuman Chunmyung menenangkan ketika meneruskan. Karena sejarah milik para pemenang. Mendengar kata-kata Chunmyung, pemimpin Bispalis tertegun sejenak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak dan memukul Chunmyung mengatakan semakin ia dengar, semakin semua yang Chunmyung katakan adalah tepat seperti yang ingin ia dengar. Pukulan itu begitu kuat hingga menyebabkan meja hancur berantakan, dan bahkan Chunmyung tersungkur karenanya. Entah sudah meja yang berapa kali itu, namun sepertinya meja hanyalah masalah kecil. Setelah perbincangan panjang tentang masa lalu, kini pemimpin Bispalis tiba-tiba teringat mengatakan, ia lupa untuk bertanya, apa yang membawa mereka jauh-jauh ke Yunan. Perjalanan dari Sangsi ke Yunan bukanlah jarak yang pendek. Chunmyung mencoba bangkit dari tersungkur mengatakan, bahwa sebenarnya ia baru ingin membahasnya. Apakah ada tanaman yang disebut rumput ungu di Yunan? Pemimpin Bispalis terlihat bingung menanyakan balik, apa itu rumput ungu? Ia tidak pernah mendengarnya. Di malam hari, di luar pavilion, terlihat Jogul tengah membenamkan wajahnya ke dalam air guna meredakan olengnya. Dia berjalan sembari mengomel karena dia sepertinya terlalu banyak minum. Ketika tidak jauh, Jogul melihat adanya Yunjong di sana membuatnya terkejut dan segera mendekatinya. Dia menanyakan, apakah ada sesuatu yang mengganggu Yunjong? Tiba-tiba saja, Yunjong mengatakan maaf, karena dirinya senior yang bodoh dan tidak berguna. Jogul bingung mengapa Yunjong mengatakan hal tersebut. Yunjong menjelaskan, semuanya berakhir baik, tapi hampir saja ia membuat semua orang celaka. Jogul meminta untuk tidak terlalu dipikirkan. Sekalipun ada masalah, Chunmyung ada di sana dan menyelesaikannya. Mendengar itu, Yunjong mengatakan itulah yang jadi masalah. Sekali lagi, Jogul masih tidak mengerti. Yunjong menjelaskan, karena Chunmyung ada di sana, semuanya akan selesai. Mungkin ia telah memikirkan itu di sudut benaknya tanpa menyadarinya. Dan pada akhirnya, alih-alih membantunya, ia hanya menjadi beban. Yunjong mengepalkan tangannya erat-erat meneruskan. Itu adalah hal bodoh untuk dilakukan. Ia tidak akan melakukannya. Melakukan hal seperti itu lagi ke depannya, ia sungguh meminta maaf. Jogul tidak lagi menyela atau menyanggah. Itu adalah keputusan Yunjong sendiri untuk menyalahkan dirinya, walaupun tidak ada yang menyalahkannya. Dia hanya mengajukan pertanyaan, bahwa saat itu adalah pertama kali baginya melihat Yunjong seserius itu. Sebelum menjawab pertanyaan itu, dia menanyakan dahulu, apakah Jogul tahu bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu? Jogul membenarkannya, ia pernah mendengarnya. Yunjong mengangguk sejenak dan meneruskan dengan pertanyaan lain. Lalu apakah Jogul tahu bahwa ia adalah seorang dari jalanan dan pengemis? Jogul terkejut mendengar kebenaran hal tersebut. Ia tidak menyangka Yunjong dahulu adalah seorang pengemis. Yunjong mendongak menatap langit malam menceritakan bahwa sejauh yang ia ingat, ia hidup bersama ibunya. Tidak ada kerabat dan tidak ada orang yang mereka kenal. Setelah ibunya meninggal, ia tidak punya pilihan selain mengemis untuk bertahan hidup. Ia masih bisa dengan jelas mengingat hari-hari musim dingin yang membekukan. Sekarat di jalanan tanpa satupun orang menolong. Anehnya, bukan dingin yang paling menyakitkan, melainkan rasa lapar. Setelah 10 hari tanpa satu gigitan makanan, ia sampai di titik di mana ia ingin menghabisi seseorang hanya untuk merebut makanannya saja. Jika ia sedikit lebih dewasa saat itu, ia pasti akan menjadi seorang yang lebih jahat. Jika tetua tidak kebetulan melewati tempat itu dan menyelamatkannya, ia pasti sudah binasa di jalanan. Gunung berbunga adalah penyelamatnya.
Bahkan di tengah kesulitan mereka, mereka menampung seorang pengemis muda yang sekarat dan memberikannya kehidupan. Sejak saat itu, setiap kali ia melihat seseorang kelaparan, ia terbawa kembali ke hari-hari itu. Entah karena ia tahu betapa beratnya dan menyakitkannya kondisi itu, ia tidak bisa menahan diri. Rasanya seolah-olah ia bisa merasakan rasa sakit itu lagi. Dan itu terasa sangat jelas hingga mencakar bagian dalam dirinya. Jogul terdiam mendengar semuanya. Dia mengatakan ia mengerti. Yunjong tidak yakin mencoba mengkonfirmasinya. Apakah Jogul benar-benar mengerti? Bahkan jika Jogul binasa sekalipun, apakah Jogul akan bilang mengerti? Bisakah Jogul pergi ke alam baka dan mengatakan bahwa yang ia lakukan bisa dimengerti? Bahwa itu tidak apa-apa. Yunjong sekali lagi mengepalkan tangannya erat-erat menambahkan, itu hal yang benar-benar bodoh untuk dilakukan. Membantu mereka yang namanya pun ia tidak tahu adalah hal salah satu bentuk tahu. Tapi menjaga keselamatan saudara seperguruan juga seperti itu. Dan di atas itu semuanya, menjual pedang sekte. Bukankah itu sudah keterlaluan? Begitu mereka kembali ke sekte Gunung Berbunga, ia akan menghadap ketua sekte dan mengakui kesalahannya. Ia tidak tahu apakah ia akan diizinkan untuk memiliki pedang bunga plum lagi. Tapi sesekalipun tidak bisa, hak apa yang ia miliki untuk mengeluh? Jogul menghibur Yunjong dengan mengatakan bahwa Yunjong tidak akan dimarahi karena menjual pedang bunga plum. Tapi yang sebelumnya adalah hal lain. Yunjong penasaran dengan alasannya. Jogul menjelaskan bahwa karena pedang bunga plum adalah pedang sekte Gunung Berbunga, tapi bukan artefak suci Gunung Berbunga. Jika Chunmyung mendengar seseorang menyebut pedang bunga plum sebagai artefak suci, maka dia akan berkata seperti ini. Apakah aku menaruh bunga plum di pedangmu dan pedangmu akan menjadi artefak suci? Kalau begitu, logikanya, baju yang mereka pakai juga merupakan artefak, bukan? Begitulah yang akan dikatakan Chunmyung. Yunjong terdiam dengan penjelasan Jogul, yang perlahan dia mengendurkan genggaman tangannya. Jogul melanjutkan, yang terpenting bukan hal sepele seperti itu. Yang terpenting adalah betapa dalamnya kepedulian Sahyung pada Gunung Berbunga. Chunmyung sendiri yang mengatakan ya bukan? Yang penting bukan menghindari kesalahan, tapi apa yang kau pelajari darinya. Jogul mengajukan pertanyaan, apakah Yunjong mempelajari sesuatu? Yang pada akhirnya Yunjong tersenyum menjawab ia telah belajar. Keduanya tersenyum lega satu sama lain. Jogul meminta untuk mereka pergi beristirahat, karena masih banyak hal yang akan mereka lakukan. Fokus menemukan rumput ungu dan kembali ke Gunung Berbunga adalah prioritas utama. Mereka lalu menuju lorong di mana kamar masing-masing berada. Di lorong itu, mereka melewati kamar Baekjun. Baekjun mendengar langkah kaki terbangun mencoba untuk melihat. Tapi saat itu dia mendengar suara Jogul yang menghibur Yunjong lagi yang mengatakan, mungkin Yunjong melakukan hal yang salah, tetapi ia senang Yunjong tetap menjadi dirinya sendiri. Mendengar percakapan itu, Baekjun sepertinya lega dan kembali tidur. Di sisi Chunmyung, dia terlihat kehausan meminta air untuk diminum. Malam semakin larut dan menyisakan kesunyian. Keesokan harinya, Baekjun, Yunjong, dan Jogul terlihat mendapati Chunmyung yang tengah menenggak minuman lainnya membuat Baekjun memuji namun mencibir. Apakah masuk akal minum sebanyak itu? Yu Isyol hanya menatap heran. Baekjun menanyakan karena penasaran. Lalu siapa yang akhirnya menang dalam perlombaan? Chunmyung yang masih teler mengatakan tentu saja dirinya. Tapi tiba-tiba seseorang dari bis Palace masuk menanyakan, apakah mereka semua sudah bangun? Jika sudah, maka pemimpin bis Palace menunggu mereka di ruang pertemuan. Chunmyung terkejut tidak percaya. Wajahnya jelek ketika mengatakan, apakah dia sudah bangun setelah minum sebanyak itu? Baekjun terlihat senang. Wajahnya penuh ejekan ketika menyebut Chunmyung sebagai peminum lemah. Chunmyung tidak terima berteriak, itu tidak mungkin. Mereka kemudian dibimbing menuju aula pertemuan. Chunmyung ditompang oleh Yunjong dan Jogul, sedangkan pemimpin bis Palace tidak berbeda dengan Chunmyung dan duduk di singgasananya. Baekjun melihat antara Chunmyung dan pemimpin bis Palace secara bergantian sebelum akhirnya bergumam. Mereka terlihat sama. Chunmyung benar-benar jelek, seolah dia tidak bisa lagi untuk bangun.
Dengan suara lemah, pemimpin bis Palace menguatkan diri menanyakan pada Chunmyung, apakah Chunmyung baik-baik saja? Dengan kondisi yang sudah seperti itu pun, Chunmyung masih sombong mengatakan, seperti yang dilihat, ia baik-baik saja. Sepertinya pemimpin bis Palace lah yang kesulitan. Mereka harus minum lagi hari ini. Tapi tiba-tiba keduanya merasa mual di waktu yang bersamaan. Di sisi bis Palace, pelayan memintanya untuk menggunakan tenaga dalamnya guna menekan efek minumannya. Jogul pun mengatakan hal yang sama pada Chunmyung, gunakan tenaga dalamnya untuk membakarnya. Chunmyung dan pemimpin bis Palace mengatakan hal yang sama dan serempak pula bahwa jika seperti itu lebih baik mereka minum air putih saja. Keduanya saling pandang karena terkejut, yang membuat mereka pada akhirnya saling memuji luar biasa. Baik Chun tidak bisa tidak kagum memuji mereka luar biasa bersenang-senang. Chunmyung tidak mau membuang waktu lebih lama lagi karena dia diambang pingsan menanyakan, apa alasan pemimpin bis Palace memanggil mereka sepagi itu? Pemimpin bis Palace menjelaskan bahwa ini tentang rumput ungu yang Chunmyung bicarakan. Sepertinya seseorang yang menguping mereka sudah menghubungi para pedagang. Chunmyung sedikit terkejut mengatakan, bukankah itu terlalu cepat? Pemimpin bis Palace menimpali orang Yunan memang terkenal cepat sejak dulu. Dia akan segera tiba. Tidak lama suara pengumuman terdengar bahwa tamu Palace Lord telah tiba. Chunmyung dan murid gunung berbunga lainnya menoleh ke arah pintu. Terlihat seseorang berjalan perlahan memasuki ruang pertemuan. Seorang itu menghadap pemimpin bis Palace dan memberi hormat. Ia akan memperkenalkan diri, namun dihentikan oleh pemimpin bis Palace dan meminta orang itu untuk mengatakan intinya saja. Jadi, apakah orang itu tahu tentang rumput ungu? Seorang itu mengatakan ia tahu tentang rumput ungu. Tanaman itu sebenarnya adalah Divine Spirit Herbs. Mendengar hal itu membuat pemimpin bis Palace terkejut. Matanya terbelalak sejenak sebelum dia mengkonfirmasi. Apakah orang itu baru saja mengatakan Divine Spirit Herbs? Seorang itu menangkupkan tinjunya dan membenarkannya. Chunmyung yang menyimak semua pembicaraan sepertinya merasakan ketegangan telah terjadi. Ia bergumam, ada apa dengan suasana ini? Pemimpin bis Palace menoleh ke arah murid-murid gunung berbunga dan menanyakan, apakah dia mencari Divine Spirit Herbs? Chunmyung sedikit bingung namun mengatakan, mungkin begitu. Apakah ada masalah? Pemimpin bis Palace sedikit ragu mengatakan, bukan masalah besar, tapi urusannya menjadi rumit. Chunmyung bingung, ia bergumam. Jika itu hanya salah satu, dagangan yang masuk ke dataran tengah seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Pemimpin bis Palace melanjutkan, bahwa tanaman yang mereka cari juga dikenal sebagai Divine Spirit Herbs, memang ada di Yunan. Namun, pemimpin bis Palace tidak melanjutkan kata-katanya. Dia bangkit dari singgasananya mengatakan, tidak ada gunanya jika hanya membicarakannya. Lebih baik ikuti dirinya. Ia sendiri yang akan memandunya. Mereka akan pergi ke Divine Reservoir. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga, part ke-97. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.